Para saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, secara khusus hari Minggu ini diintensikan sebagai minggu atau pekan Sabda Allah. Kita memang begitu mendengar Sabda Allah, kemudian mendengar kata kitab suci, biasanya langsung surut, langsung berhenti dan menjaga jarak. Kayaknya begitu ya, orang Katolik kayaknya begitu mendengar kitab suci itu kemudian merasa takut. Tetapi setidaknya saudara-saudara yang terkasih, pelan-pelan gereja mengajak kita semuanya untuk semakin akrab, dekat dengan kitab suci, dan setidaknya kita mau belajar dan mencintai kitab suci. Sebetulnya jelas bagi kita mengenal Kristus, dan untuk lebih mengenalnya sebetulnya bisa kita lihat di dalam kitab suci. Paus kita mengatakan orang Kristiani itu setidaknya bercirikan 3 hal. Yang percaya akan Kristus yang bangkit, berarti mengalami peristiwa Paskah. Yang kedua jelas, kita disebut Kristiani, berarti kita hidup di dalam komunitas umat Allah yang disebut dengan gereja. Dan yang ketiga, seperti yang mau kita hidupi pada pekan ini adalah akrab dengan kitab suci. Kita belajar kitab suci, tetapi tidak bergabung dalam suatu komunitas umat Allah yang disebut gereja, apalagi tidak mengenali Kristus sebagai penyelamat kita belum umat Kristiani. Kita masih sebagai pengamat, sebagai komentator yang mau belajar tentang kitab suci. Orang percaya kepada Kristus tetapi tidak menghidupi kitab suci, apalagi tidak hidup di dalam komunitas yang disebut gereja, jangan-jangan pengenalan kita itu hanya sekedar pengenalan buta, hanya sekedar tahu, tetapi tidak berani masuk lebih dalam. Dan yang lebih utama lagi, para saudara-saudari yang terkasih, jangan-jangan ini yang sering terjadi, kita hidup di dalam komunitas yang disebut dengan gereja, tetapi kita lupa akan siapa yang kita imani, yaitu Kristus yang bangkit. Apalagi di dalam gereja itu hanya kumpul-kumpul, kita tidak mengenalinya di dalam kitab suci. Karena itu, rangkaian erat yang disebut dengan umat Kristiani adalah, sekali lagi, kalau kita percaya bahwa Allah sungguh mencintai kita sehingga putranya yang tunggal itu hadir di tengah-tengah kita, sengsara, wafat, dan bangkit. Kita hidup di dalam komunitas gereja Katolik, dan di dalam gereja Katolik itu sabda Tuhan diajarkan. Hari-hari ini kita menghidupi yang disebut dengan Pekan Doa Sedunia untuk kerukunan umat Kristiani. Bisa jadi kita memiliki Tuhan yang sama, percaya akan Tuhan yang bangkit, belajar dari kitab suci yang sama, tetapi tinggal atau berada di dalam gereja yang berbeda-beda. Bagaimana menghidupi semangat ini? Rasul Paulus pada bacaan yang kedua indah sekali mengajarkan kepada kita ini satu tubuh. Ketika roh itu sudah menyatukan kita, meskipun kita ini berbeda-beda, tetapi satu tubuh. Dan tubuh mistik itu ada di dalam hidup kita yang disebut Kristus, tidak boleh lagi
ada perpecahan, ada dusta di antara kita. Kalau memang kita percaya bahwa Kristus yang bangkit itu menghadirkan keselamatan, menghadirkan cinta, maka yang hidup yang ada adalah cinta itu. Tidak lagi konflik, tidak lagi ketegangan. Kalau kita masih terus berkonflik atas denominasi atau gereja yang berbeda-beda, jangan-jangan kita hanya hidup di dalam semangat institusional gereja sebagai lembaga saja. Tidak hanya menghidupi Kristus yang bangkit, apalagi kita tidak mau belajar dari kitab suci yang luar biasa yang memperkenalkan Kristus kepada kita. Kalau gereja mengajarkan kepada kita untuk mencintai kitab suci, sesungguhnya berarti undangan atau panggilan bagi kita untuk mencintai Kristus. Para saudara-saudari yang terkasih, jebakan atau tantangan untuk mencintai seperti yang dikatakan oleh Yesus pada akhir perikop Injil Lukas ini. Pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Kita sekarang ini mendengarkan sabda Tuhan, kita mendengarkan Kristus yang dihadirkan sebagai Allah yang mengasihi kita juga diundang untuk hidup di dalam roh yang sama. Tetapi setan sering menggoda kita. Anak-anak kecil sekarang sudah tidak percaya kepada setan itu tampil seperti kuntilanak, seperti genderuwo, seperti apa. Anak-anak kita hanya tertawa kalau melihat itu di sinetron-sinetron. Tetapi masih ada setan yang lain yang lebih berbahaya. Apa itu? Setan sekarang ini tinggal di dalam jam, di dalam waktu. Kalau Yesus mengatakan pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya, tetapi kemudian kapan kita hidup seperti di dalam kitab suci itu? Bukan pada saat mendengarnya, tetapi lain kali saja. Apakah kamu mengenal Kristus? Iya. Apakah kamu percaya bahwa Kristus itu mencintai kita? Iya. Apakah kamu juga mau hidup di dalam cinta? Iya. Kapan? Tapi jangan sekarang dulu ya, besok saja. Kalau diajak untuk berbuat yang baik, belum saatnya. Biasanya ini susah kalau mau menawarkan panggilan menjadi asisten imam. Kapan mau jadi asisten imam? Belum saatnya. Aku masih tidak pantas. Alasan belum saatnya itu disitulah sebetulnya nas ini kita tunda. Pada saat ini, pada saat kamu mendengarkannya, berarti nas tadi sudah digenapi. Kita bersyukur karena kita mewarisi hidup iman dengan kegenapan nas yang sudah dihadirkan oleh Yesus. Saat ini juga nas itu berbicara kepada kita, maka saat ini juga kita diundang untuk percaya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, roh yang menggerakkan kita untuk hidup di dalam kasih tidak bisa kita tunda-tunda lagi untuk kita wujudkan di dalam hidup kita. Sabda Tuhan merupakan pemberitaan kabar gembira. Pada bacaan pertama tadi, begitu kitab suci itu dibacakan, semua orang yang mendengarkan itu berbinar-binar, bersukacita. Sabda Tuhan selalu menghadirkan sukacita. Maka sabda yang sama ini, sabda yang penuh dengan sukacita ini juga mengajak kita untuk hidup di dalam sukacita di sini saat sekarang ini, dan tidak perlu kita tunda-tunda lagi. Surga sudah dihadirkan,
Surga tidak harus menunggu nanti pada waktu kiamat. Justru dengan kita menerima sakramen-sakramen gereja, terutama Ekaristi Suci, gereja menghadirkan surga di sini dan saat ini. Dan iman seperti inilah yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.